Halo, halo, suara saya jelas? Atau mungkin suara saya keputus tadi? Halo, kedengaran nggak ya? Aman, Coach. Oke, aman ya. Oke, nah, eh, oke. Nah, sekarang apa yang coba kita kerjain? Kita coba modifikasi template ini, teman-teman. Jadi, kita coba modifikasi. Ini kan, kalau kayak gini kan kita namanya plagiat ya. Jadi, kita coba modifikasi gitu. Nah, mungkin teman-teman yang udah biasa make, apa namanya, udah biasa make HTML dan lain sebagainya. Sebenarnya ada beberapa media gitu ya. Ada beberapa media yang bisa teman-teman gunain untuk ngedesain template website. Ada bisa teman-teman bisa pakai Figma dan lain sebagainya. Ini tampilan Figma ya. Kalian bisa pakai di sini. Bisa kayak ya desain mau webnya seperti apa dan lain sebagainya. Kalian bisa explore sendiri ya toolsnya ya. Tapi saya cuma ngasih beberapa ini. Jadi kalian bisa pakai Figma atau misalkan kalau saya kemarin pakai project yang udah ada gitu ya. Saya mau kan cari aja misalkan mau template web apa, tapi yang penting webnya itu harus catatan statik ya. Jadi webnya harusnya statik. Nah ini kalian bisa pakai teleport. Ini ada yang mau ini ya. Oke. Izin Nanti, Coach, boleh nggak Coach lihat hasil deploy dari Camera Vision yang PA kemarin Coach? Contohnya aja Coach. Oke. PA kemarin maksudnya apa nih? Yang batch sebelumnya? Iya, iya Coach. Oke. Oke. Nah, nanti ya, intinya ya, saya coba share di akhir ya. Baik Coach. Oke. Nah, jadi ini teman-teman, jadi kalian bisa pakai teleport Aki. Di sini udah ada template, dia ngasih template beberapa yang bisa kalian pakai. Jadi kalian tinggal pakai aja. Terus bisa tadi ya, kalau kalian mau desain sendiri kalian bisa pakai Figma. Figma juga bisa pakai cari template yang lain. Terus atau misalkan kalian mau pakai Webflow juga bisa. eh Kalian bisa pakai misalnya mau pakai yang mana gitu ya, tentu terserah gitu ya. Kalian tinggal cari aja nanti bisa Figma, bisa Telepaki ataupun misalnya Webflow atau mungkin ada yang lain itu terserah. Tapi intinya kalian bisa pakai website versi kalian sendiri kayak gitu. Nah, itu tampilannya teman-teman. Sambil saya buka Visual Studio Code dulu ya. Oke, nah itu tampilan web app-nya. Nah, itu tampilan web app-nya teman-teman. Jadi kan bisa pakai Figma, bisa pakai Teleport Haki. Kalau misalnya mau pakai yang coach, aku tinggal mau modifikasi aja deh. Ya udah misalnya kita pakai yang mana ya? Misalnya template pakai yang ini aja deh misalnya. Misalnya kayak gini. Nah, misalnya kayak gini ya. Nanti kan ini sebenarnya sama aja kayak tadi kan bisa ngelihat kan bisa download apa namanya? Download tapi dipilih HTML ya. Kalian bisa download code-nya. Nanti ada kayak code CSS-nya. Ini kan tampil sampai sama ada CSS-nya sama HTML-nya kayak gitu. Nah, ini nanti tinggal ya ini kalian modifikasi, kalian sesuaikan dengan yang tadi, yang di kode pen tadi. Ini kode pennya tadi. Nah, yang ini. Yang di kode pennya tadi kayak gitu. Harus my kode pen. Oh, ini. Nah, ini kayak gitu. Jadi tinggal disesuaikan. Misalkan kalian, oh saya butuh ini loh, ya cari aja di bagian HTML ini yang mana nih, yang apa namanya, yang bagian kelas yang untuk ini, kayak gitu. Misalnya kita lihat di sini, itu kayak, nah ini misalnya kayak kan ini kan kelas untuk version gitu kan, apa aja nih kelasnya, biar enak sih tampilannya lebih baik seperti ini ya. Nih kayak gini gitu. Nah, itu tinggal itu caranya teman-teman. Jadi kalian nggak mesti harus kayak, oh ya gimana ya narik modelnya dan lain sebagainya. Nah, itu kan bisa pakai RoboFlow itu. Nah, di sini ini yang udah saya coba ya. Jadi kalian bisa
ini saya pakai template versi saya sendiri. Saya pakai template dari yang contohin tadi. Kalian bisa desain sendiri, mau pakai template orang juga boleh. Tapi kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti kalau saya download, saya tadi pakai yang telep yang ini. Jadi nanti kan saya ekspor. Nanti dia akan ngedownload. Saya ekspor aja deh. Nah, ini nanti kan dia akan ngedownload. Terus nanti dia ya ini ya, tergantung. Nah, tapi permasalahannya nanti kan yang karena yang untuk kalau halaman yang 44 sama ini biasanya dia itu dinamik. Jadi saya delete ya yang bagian ini karena ya kayak ya udahlah nggak terlalu urgent banget gitu. Oke. Nah, itu saya coba tunjukin yang udah saya kerjain. Di mana ya saya letaknya? Oke. Jadi kalian untuk deploy itu sebenarnya ada beberapa yang perlu kalian perhatikan. Jadi kalian punya file HTML, terus file CSS, terus nanti file dari kalau misalkan kalian download tadi ya, RoboFlow Inference tadi kan file JavaScript-nya, script JS-nya kayak gitu. Nih. Di sini bisa kalian modifikasi ya. Nah, kayak gitu. Mungkin yang bagian style, yang bagian HTML bisa kalian sesuaikan. Home. Oke, nah ini yang udah ini. Jadi kalian nanti kalau misalkan sudah, jangan deh pakai hosting aja. Enggak usah deh. Ini dulu. Baru hosting. Nah ini kalian sebenarnya bisa langsung klik. Nanti dia akan ke web. Jadi di sini ini yang udah saya coba buat ya. Ini baru belum apa namanya? Ini kurang lebih tampilnya seperti ini. Tapi kontennya nanti bisa kalian sesuaikan ya. Nah jadi ini webnya. Jadi ya misalnya saya punya apa namanya judul project aja ini misalnya rehabilitasi main mangga. Nah ini deskripsi project akhirnya. Ya ini terus misalkan kayak penjelasan tentang project akhirnya seperti apa. Terus ini tinggal kayak ini. Nah terus ini deskripsinya seperti apa, project akhirnya itu seperti apa. Terus ini tim, jangan lupa di websitenya nanti ada tim. Ya ini ganti dengan foto kalian dengan ya terserah sih mau posisinya seperti apa. Terus kayak oh ya udah ini solutionnya teman-teman, solution yang kalian tawarkan itu seperti apa? Ya ini kan misalkan excellent service bla 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 bla. Terus itu aja. Nah di sini saya coba tampilin yang kayak tadi nih, misalkan explore model. Ya ini saya masih pakai yang ini ya, masih. Kalian mau ubah-ubah versi. Jadi saya punya 3 tab. Jadi ada yang live inference sama explore model. Nah explore modelnya saya pakai yang ini, pakai yang tadi misalnya. Nah itu. Tapi cuma saya tambahin, saya input ke ke aplikasi saya. Nah itu terserah. Kalian mau buat sekreatif mungkin boleh. Ini karena saya ini contoh aja sih ya. Saya cuma ngambil simpelnya aja. Jadi saya tetap ini cuma saya ekspor ke sini. Nah, ini bisa kalian coba. Jadi saya gambar bagus tadi ya. Oke, nggak text time ya. Sorry, ini karena saya belum di hosting ya. Oke, jadi nanti muncul ya hasilnya. Nah, terus live inference juga nanti bisa pakai kamera. Oke, sebentar. Saya belum akses kameranya nih ya. Saya buka dulu kameranya. Oke. Nah, nanti ini. Oke, jadi kalau lebih seperti ini ya teman-teman ya. Saya mohon maaf sama kamera lagi saya tutup. Oke. Nah, ini kayak gini. Nanti tampilan untuk kalau dia ngedetek kameranya kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu deploy-nya. Nah, ini sebenarnya saya deploy-nya udah cukup manfaatin dari yang RoboFlow tadi. Jadi saya modifikasi codingnya. Tadi kan di Codepen udah ngasih, tinggal dimodifikasi seperti apa kayak gitu. Oke, ini sebenarnya cukup sampai kayak gini aja udah cukup teman-teman untuk deploy yang di RoboFlow. Ya ini template-nya bisa kalian sesuaikan dan lain sebagainya. Nah terus tadi kan saya baru ngajarin yang ini ya, yang Codepen, yang di Codepennya yang untuk tampilan ini. Kalau kalian misalkan pakai image, gambar ataupun upload video, gitu ya. Nah kalau misalnya kalian
misalnya yang live inference kamera tuh gimana? Nah, di live inference kamera itu, ini teman-teman. Jadi di RoboFlow itu sudah ada dokumentasinya sebenarnya, sudah ada contohnya. Kalian bisa ikutin tutorial Bapak ini. Jadi ini CEO-nya RoboFlow kalau nggak salah. Nah, ini dia ngasih contoh gimana caranya pakai pakai apa namanya live inference kameranya. Jadi kita pakai RoboFlow JS dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya di sini aduh, ada contohnya. Jadi hand detector webcam ini. Nah, ini kayak gini, teman-teman. Jadi kalau kalian klik, ups, kamera saya nggak mati. Oke, nah ini, nah nanti apa namanya? Kalian bisa lihat di sini kan, udah ada tampilan webnya. Kalian get code aja, get code. Nah nanti ini dia akan ngasih kayak caranya ya, gimana cara pakainya di JavaScript-nya. Jadi kayak misalkan kalian tuh perlu ini autentifikasi ininya, perlu publish apa namanya? eh apa? API key, terus modelnya, terus versionnya. Nah, terus nanti kalian perlu tambahin ini untuk detect video dan lain sebagainya. Terus ini untuk head-nya jangan lupa ditambahin untuk manggil RoboFlow-nya seperti ini. Nah, kalau kalian bingung, kalian ini aja download sampel. Oke, kalau download sampel nanti kalian akan ngedownload. Nah, di sini sama sih sebenarnya ya tampilannya ada index, HTML, dan CSS kayak gitu. Nanti tinggal disesuaikan dengan coding kalian aja. Gitu. Nah, ini tampilannya teman-teman ya. Kayak gini. Jadi kita pakai aja template yang udah disediain sama RoboFlow-nya. Kok bisa ngedetek? Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalian cukup pakai template yang disediain sama RoboFlow-nya. Jadi nggak usah kayak, oh ya ini gimana ya? Ya seperti biasa, amati, tiru, dan modifikasi. Kayak gitu. Kok masih hidup ya kameranya? Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk deploy-nya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak ya? Ada mau didiskusiin? Ada pertanyaan atau ada diskusin atau ada yang mau join nih? Ada yang mau didiskusiin atau ada yang mau ditanyain? Itu untuk deploy-nya ya teman-teman. Jadi bisa mana tadi? Bisa dilihat. Jadi kan nggak usah dari awal, bisa kalian modifikasi aja code-code dari yang disediain RoboFlow-nya. Yang penting kalian tahu ada butuh filenya apa aja. Jadi kayak misalnya kalau untuk live inference itu kalian butuh misalkan yang ini ya, kalau di download tadi kan ini kan perlu misalkan main CSS-nya. Terus ya yang kalian paling yang kalian ubah-ubah itu adalah file HTML sama CSS-nya yang kalian ubah-ubah ya. Karena kan itu untuk template-nya bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, terus misalkan yang tadi, yang misalkan kalau misalkan coach mau load image, ya udah, kalian tinggal sorry bagian this ya, bagian this ya kalian modifikasi kayak gitu. Nah, itu untuk RoboFlow. Mungkin yang perlu kalian perhatikan juga waktu misalkan live inference itu kan nanti kan di file yang mana ya? Salah. Main. Nah, kalau untuk yang kalian pakai live inference kamera, itu perhatikan juga bagian ini, teman-teman. Jadi nanti kalau kalian download, itu biasanya dia kan pakai API key yang contoh tadi ya. Nah, ini bisa diganti di file main.js-nya, itu kalian ganti dengan API key kalian sama model kalian, terus sama versionnya. Kayak gitu. Nah, dapat ini di mana? Dapat ini sebenarnya di RoboFlow tadi. Kalian kan kalau misalkan pakai RoboFlow kan itu dapat ini sendiri ya. Dapat misalnya kayak ini ya API key kalian, terus misalkan ini project kalian, versionnya ya ini version kalian 1 atau yang mau join ya. Oke, gitu ya.